Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20. Aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya Aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukti-bukti pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari,
Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar dari Yohanes Pembaptis. Pada masa Advent ini, kita diajak untuk melihat Yohanes Pembaptis, sosok yang digambarkan oleh Yesus sebagai yang terbesar dari semua yang lahir dari perempuan. Yohanes adalah titik akhir dari serangkaian nabi yang misinya adalah mengumumkan kedatangan Mesias. Kehadirannya adalah tanda yang nyata bahwa kedatangan Kristus sudah sangat dekat. Ia tidak hanya berkhotbah, tetapi juga membaptis, sebuah tindakan yang mempersiapkan hati umat untuk menyambut Yesus dan memasuki kerajaan Allah. Sejak dalam kandungan, ia telah dipenuhi Roh Kudus, bergegas menyambut Yesus, sebuah bukti bahwa ia adalah pembawa pesan yang sejati. Namun, pertanyaan muncul bagi kita hari ini. Di tengah hiruk-pikuk hidup, apakah kita cukup peka terhadap bisikan Roh Kudus dan tanda-tanda kehadirannya dalam hidup kita? Apakah kita, seperti Yohanes, siap menjadi utusan yang menyambutnya dengan rendah hati? Saudara terkasih, Yohanes Pembaptis juga adalah lambang perjuangan rohani. Yesus mengatakan bahwa sejak zaman Yohanes, kerajaan surga mengalami kekerasan. Kekerasan ini bukanlah pertumpahan darah, melainkan perjuangan gigih untuk mengizinkan kerajaan Allah bertahta di hati kita. Sama seperti Yesus yang kehadirannya mengguncang kekuasaan dan keyakinan, Yohanes juga menghadapi penolakan dan permusuhan. Orang-orang yang merasa benar secara hukum justru menolak seruan pertobatannya karena mereka lebih mementingkan aturan daripada perubahan hati yang sejati. Ini adalah cerminan dari kita sendiri. Apakah kita terlalu sibuk dengan ritual keagamaan dan hidup yang nyaman sehingga kita mengabaikan panggilan untuk pertobatan? Apakah kita lebih bersemangat untuk memenangkan argumen dan membenarkan diri sendiri daripada membuka hati kita bagi Kristus?
Masa Advent adalah waktu untuk bertarung melawan kekerasan hati kita sendiri, berani meninggalkan dosa, dan menumbuhkan kebajikan dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita bahwa anugerah Tuhan datang kepada mereka yang rendah hati. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak berarti apa-apa tanpa Kristus. Ia adalah teladan dari pertobatan dan ketaatan yang tulus. Ia tidak hanya membersihkan hatinya, tetapi juga secara aktif mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dalam hal ini, kita dipanggil untuk meneladani Yohanes. Kita harus menjadi utusan-utusan yang rendah hati, yang melalui perbuatan dan perkataan kita dapat mengungkapkan Kristus kepada dunia. Semoga kita berani berbicara tentang Dia, mengajak orang untuk berdoa, dan memberikan kesaksian tentang kebaikannya dalam hidup kita. Dengan begitu, kita bukan hanya mempersiapkan diri kita sendiri untuk menyambut Kristus, tetapi juga membantu orang lain untuk menemukannya. Mari kita biarkan kerajaan-Nya tinggal di dalam hati kita dan bekerja melalui kita, membawa terang dan kasih-Nya kemanapun kita pergi. Semoga pada masa Advent ini, kita semua dapat belajar dari Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, tidak hanya di hati kita, tetapi juga di hati orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.